Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Ibarat Allah, marilah kita memuji Allah di pagi hari ini dengan nikmatnya Allah sempurnakan kebaikan dan amal-amal soleh kita, dan semoga Allah terima salat subuh berjamaah kita barusan. Allah terima salat sunat kita, Allah kabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan sebentar lagi semoga Allah terima juga tabungan akhirat kita yang kita titipkan melalui pintu Syam untuk pembangunan dua masjid, Masjid Jami' Indonesia Syam di Suriah dan Masjid Jami' Usman Center di Pondok Pesantren Ma'had Mulazamah Al-Hufaz Ustaz Zulkifli Muhammad Ali di Payakumbuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu hamba Allah yang kami muliakan, kemudian salawat dan salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, ayyumalin ahabbu ilaikum, ayyumalin ahabbu ilaikum, maluka amalu ghairuk. Saudara-saudara, harta siapa yang paling kalian sukai, yang paling kalian senangi, paling kalian cintai? Harta kalian, milik kalian yang paling kalian sukai, atau harta orang lain yang lebih kalian sukai? Tentulah sahabat menjawab, maluna ahabbu ilaina min mali ghairina. Tentu saja ya Rasulullah, harta milik pribadi kami yang lebih kami senangi, yang lebih kami cintai daripada harta orang lain ya Rasul. Maka Nabi melanjutkan, maluka ma qaddamta. Yang harta milikmu itu adalah yang engkau simpankan kepada Allah, itu yang hartamu. Wa malu ghairika, sementara yang engkau tinggalkan di belakangmu jadi warisan anak keturunanmu, yang engkau belikan rumah, engkau belikan tanah, itu adalah harta orang lain yang engkau yang mencarinya, dan engkau dihisab nanti dengan harta itu pada hari kiamat. Ini ungkapan ini luar biasa ya, lihat. Yang hartamu adalah yang kau titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menunggu engkau nanti pada hari kiamat. Itulah yang menolong engkau, itulah yang memberatkan timbangan amal solehmu, dan itulah yang memberi syafaat untukmu. Tapi yang engkau belanjakan, beli rumah, beli tanah, buka toko, buka usaha ini, jadikan warisan, maka itu harta orang lain, engkau yang mencarinya, tetapi orang lain yang menikmatinya, engkau yang dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana harta yang paling kita cintai? Harta pribadi milik kita atau harta orang lain? Tentu jawaban Nabi, jawaban para sahabat adalah maluna ahabbu ilaina min mali ghairina. Harta kami ya Rasulullah yang lebih kami cintai daripada harta orang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, ini amalan Bapak Ibu sudah banyak, Masya Allah, Allahu Akbar. Bapak Ibu sudah banyak membantu pembangunan masjid ini, masjid jihad, masjid raya jihad ya. Allahu Akbar.
Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat ada seorang remaja kecil dulu tahun 94, 93, 94, 95, 96 tinggal di sini. Namanya Zulkifli Muhammad Ali. Tinggalnya di atas bersama Ustaz Semonedi sama Pak Am, Datuk Penduko di situ. Situ masih ada ruangan Pak Penduko bawah masih di sana. Dan masjidnya waktu itu masih sering bocor-bocor karena di atas ada sekolah dasar Islam. Dan saya sekolah dulu di atas. Ibu Raksena dulu yang kepala sekolahnya. Bu Raksena, yo, yaitu. Ibu bapak sudah bangun ini. Ada masjid yang lain. Ibu bapak bantu. Ustaz, kalau banyak kami membangun masjid Ustaz. Doa saya semoga Allah terima ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Tetapi ayo kita tiru para sahabat dulu. Para sahabat itu kata Utsman bin Affan punya akhlak yang sangat mulia. Akhlak para sahabat itu adalah nisyanuhum hasanatihim allati madat. Mereka melupakan semua kebaikan yang pernah mereka kerjakan. Ciri orang yang akan Allah bahagiakan, ciri orang yang akan Allah selamatkan, ciri orang yang akan menempati surga yang paling mulia, paling tinggi di sisi Allah. 4 ciri orangnya. Salah satunya adalah mereka melupakan amal-amal baik yang pernah mereka kerjakan. Mereka anggap itu tidak pernah ada dan mereka tidak pernah mau mengingatnya, sehingga setiap kali ada terbuka peluang amal baru mereka terangsang untuk melakukannya. Dan dia berprinsip, semoga yang ini yang diterima oleh Allah, semoga yang ini yang nanti akan menolong dan menyelamatkan saya, semoga yang ini yang nanti akan memeratkan timbangan amal soleh saya. Jadi dia lupakan, ibarat buat kebaikan bagaikan buang sampah bagi dia, nggak ada yang ingat lagi. Tapi masih lagi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ciri orang yang celaka dan ciri orang munafik adalah mereka ingat-ingat amal yang pernah mereka buat. Pembangun musajid di Syam, pembangun musajid di pesantren Ustaz Zulkifli. Awas saja lah, marah banyak membangun musajid itu. Musajid ambil kampung ambo menegakkan umpamu sekolahnya itu. Sehingga terbuka peluang untuk beramal lagi. Mereka tidak terangsang untuk berlomba-lomba dengan yang lainnya. Alah dulu, yang dulu itu orang kalau itu Allah Maha tahu. Ini ciri orang munafik, ciri orang yang celaka. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kami cintai, Ustaz, kenapa tadi diumumkan adalah tentang pembangunan Masjid Jami Indonesia Syam di Idlib Suriah, kok tiba-tiba jadi 2 masjid Ustaz? Itu Masjid Jami Usman Center An-Nabawi di Pondok Pesantren Mahal Mbazama Al-Fars di Payakumbuh. Jawabannya begini Bapak Ibu. Founder daripada Indosyam yaitu Ustaz Abu Saleh datang dengan timnya 2 bulan yang lalu lebih kurang ke pesantren. Beliau mengatakan proyek kami untuk menyalurkan bantuan umat Islam di Indonesia buat kemanusiaan di sana dan buat beribadah adalah ini. Beliau memberikan progres kepada saya. Bantuan itu sekarang sudah di tengah jalan Ustaz. Tinggal 500 juta lagi akan kita carikan untuk menyempurnakan pembangunan masjid 2 lantai ini. Saya katakan pada beliau, Ustaz, antum lihat masjid kita sekarang. Bantuan masjid dari Qatar yang dibangunkan di pesantren kita tahun 2009 itu sekarang sudah tidak muat lagi menampung santri. Ditambah dengan acara warga masyarakat, kalau buat acara kajian, kita ada kajian mingguan sebagai kajian tafsir Bapak Ibu. Terpaksa para santri harus keluar dan kembali ke asrama karena masjid sudah dekat, sudah tidak bisa menampung. Dan itu pun tempatnya di atas bukit masjid itu, yang dibuat oleh Yayasan Qatar di atas bukit. Sehingga mak-mak, bapak-bapak kalau datang harus naik mereka ke atas. Udah bukit dari kecil, nggak muat, harus mendaki ke atas. Akhirnya kami rombak masjid tua dulu yang sudah tidak terpakai. Kami jadikan 25 kali 25 meter. Gadang begitu. Saya nanya
Alhamdulillah rombaknya rencana sedikit ternyata jadi rombak total. Singkatnya Bapak Ibu yang kami muliakan, walaupun pandemi, sejak Ramadan masjid itu sudah mulai dikerjakan sampai sekarang. Sekarang sudah selesai. Untuk yang atas sudah selesai. Tinggal di bawah tiang-tiang, kemudian dindingnya kami bongkar semua, dijadikan sekarang kosong, masih belum ada jendela, belum ada pintu, lantainya masih lantai semen biasa, ya tidak ada keramik. Kemudian tempat berwudu belum ada, putra dan putri, mihrabnya masih berupa coran, belum lagi bisa. Tapi kami sudah mulai memakainya sejak Muharram, sudah mulai kita pakai. Alhamdulillah aktivitas maksimal situ, siang malam dikerjakan. Nah biasanya saya setiap keluar, saya selalu sampaikan pembangunan masjid Jami' An-Nabawi kami di pesantren, dan ini menjadikan umat berlomba-lomba. Tapi sejak pandemi saya tidak kemana-mana. 8 bulan saya terkurung di pesantren. Alhamdulillah ada nikmatnya Bu. Saya bisa merawat langsung pesantren, akrab dengan keluarga, dengan anak-anak, sehingga pesantren mengalami peningkatan yang luar biasa ketika saya di tengah-tengah pesantren. Nah, ketika suasana agak sedikit lebih ringan, dakwah sudah mulai terbuka, saya lanjutkan. Datang Indosyam, saya katakan, bagaimana kalau dua masjid ini kita sampaikan bersama kepada umat. Nanti setiap berapapun yang terkumpul, 50%-nya Masjid Jami' Indonesia Syam di Idlib Suriah, 50%-nya di Syariah Laweh. Payakumbuh. Ustaz Abu Soleh mengatakan, setuju Ustaz, sepakat. Bismillah. Nah Bapak Ibu yang kami muliakan, Indosyam saya sudah kenal 4-5 tahun yang lalu lah. Awalnya saya curiga dengan NGO ini, tidak tenang hati. Kenapa? Ada beberapa NGO nakal, tidak amanah, acuk melayani di rumah, ya, tidak sampai tujuan awal. Ada beberapa, tapi banyak NGO yang insya Allah amanah. Saya pelajari ini, saya hati-hati pelajari Indosyam ini. Akhirnya belakangan ini mereka akhirnya mampu menanamkan di dalam hati saya rasa yakin, karena mereka terus memberikan laporan. Ini berkembang sekarang, ini berkembang sekarang, ini berkembang, ini yang sedang kita lakukan. Dan orangnya selalu ada di situ, selalu ada di Syam, di Suriah. Bergantian orangnya untuk mengikuti dan menyalurkan harta kita. Perkembangan mereka laporkan terus. Bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu ini belum tercor. Tahu-tahu laporannya sudah tercor, dan ini kondisi sekarang. Kemudian bulan kemarin, mihrabnya belum ada, mimbar apa namanya itu? Kubahnya belum ada. Kemudian belum didinding. Dari Bapak Ibu sudah melihat pendindingan sudah dimulai, mihrabnya sudah ada terbentuk. Masya Allah. Berarti itu geraknya ada. Padahal bulan yang lalu artinya bareng-bareng dengan saya. Alhamdulillah. Maka tak perlu Bapak Ibu khawatir, curiga, sampai insya Allah Ta'ala. Insya Allah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, Ustaz, keadaan ekonomi sedang payah sekarang Ustaz. Ustaz tahu saja lah, jatuh saudara. Usaha pertanian, peternakan, mungkin orang-orang di PNS yang masih bisa bertahan Ustaz. Justru saya jawab sekarang, Ibu, Bu, halo, Ibu ingin di surga yang paling tinggi atau surga yang paling biasa? Tentu lah yuk. Ibu ingin bertetangga dengan Rasulullah, Bu? Bapak apa aja? Insya Allah Pak. Jawabannya ada di Al-Quran surat Al-Imran ayat 133, 134. Perhatikan situ. Allah menyebutkan orang-orang yang spesial di dunia, nanti tempatnya spesial di dalam surga. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa saja. Siapa mereka yang bertakwa? 134-nya. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang-orang yang bertakwa itu mereka dalam kondisi ekonomi mereka sedang lapang, ekonomi mereka sedang ringan, sedang enak, sedang banyak, mereka rajin berinfak. Waqtallah.
Dan juga ketika mereka sedang sempit, ketika mereka sedang payah, ketika mereka sedang susah, mereka tetap berinfak untuk menolong agama Allah. Begitu. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sebenarnya sedekah dan infak untuk agama Allah ini rahasia besar. Rahasia besar. Apa rahasianya Ustaz? Rahasia ringan, mudah, selamat dan pemancing rezeki yang paling cepat adalah infak dan sedekah untuk agama Allah. Tapi wajib diniatkan, wajib dilafazkan. Kalau tidak diniatkan dan dilafazkan, pokoknya mau pahala, hanya dapat pahala apa? Pokoknya kau bisa memerkan timbangan amal soleh kau di hari kiamat, insya Allah memerkan timbangan amal solehnya. Tapi tujuan meringankan hidup di dunia tidak sampai. Karena kita tidak pasang niat, harusnya pasang niat. Contoh. Boleh buat cerita? Pak, saya cerita Pak. Sahabat saya di Jakarta, dia adalah salah seorang dai kondang juga. Beliau ini kedatangan seorang wanita muslimah, guru TK, usianya sudah 33 tahun, belum datang juga jodoh untuk melamarnya. Dan 33 tahun manusia itulah lama. Sedangkan 25 tahun ke atas saja sudah mulai agak bimbang. Ibu yang punya anak gadis tentu merasakan rasanya anak gadis lah usianya 25 tahun, 26 tahun. Ini 33. Datang dia kepada sahabat saya ini, Ustaz, tolong doakan saya Ustaz. Saya ingin dapat jodoh, dapat suami yang soleh, yang beriman. Terserah wajahnya seperti apa. Pokoknya lelaki beriman, soleh, yang telah akan mencintai saya dan anak-anak kami Ustaz, dan membimbing kami masuk surga. Si Ustaz bertanya kepadanya, ibu mau dapat jodoh? Iya Ustaz. Sampai sekarang belum? Doa udah jadi tak boleh Ustaz. Tahajud lagi. Sholat hajat ulang-ulang Ustaz sampai kini ibu boleh. Bu, ibu mau nggak beramal ekstrim? Apa itu Ustaz? Ibu kerja lain Ustaz. Gimana ibu kerja? Saya kerja sebagai guru TK. Ibu nerima gaji? Berapa gaji ibu? Dia terdiam, malu dia menceritakan berapa gaji. Apa yang dia katakan? Gaji saya hanya 250.000 satu bulan. TK swasta. Pun juga bukan TK yang besar. TK kecil, TK swasta. 250.000 sebulan. Saya tinggal di sini ngekos. Ya bayarnya. Di situ segala-galanya. Makan minum saya hari-hari saya di situ. 250.000. Nah ibu, beranikah ibu menginfakkan yang 250.000 itu asal terima gaji langsung infakkan ke masjid yang sedang membangun? Taman ruang ibu kok. Itu apa kan ini boleh? Kami kita ceritanya. Cuma satu-satunya di situ. Bu, ibu mau minta yang hebat dari Allah? Iya Ustaz. Harus ibu berikan yang hebat yang ibu miliki. Begitu jawaban Ustaz. Itu dapat jodoh buat Ustaz, insya Allah. Jadi Ustaz, yang kuat karena dia menerima gaji, dia singgah ke masjid yang sedang membangun. Dia tanya sama Pak Pengurus, Pak Pengurus, apa yang bisa saya bantu? Kami sedang mengumpulkan keramik, bahan-bahannya, semen hasilnya untuk melantai masjid kita. Nah, saya mau ikut. Bagus Bu, alhamdulillah. 1 meternya berapa Pak? 1 meternya 250.000. Ayo. Pas. Dan yang 1 kali terima gaji 1 meter 250.000. Pandai apa khususnya itu gampang. Kemudian mantap dia mengatakan, ya Allah, terimalah ya Allah. Aku mau jodoh ya Allah, jodoh yang beriman, jodoh yang soleh. Coba lihat, dia niatkan, dia lafazkan dan dia doakan lafaz itu. Ya, harus begitu Bu. Tidak boleh hanya di hati, Allah maka untuk hajat kamu. Tidak boleh, harus dilafazkan. Ya Allah, beri apa jodoh? Beri apa jodoh? Apa katanya kepada pengusaha saja doakan nama Pak tapi jodoh? Itu. Ya tunggu seminggu lalu jodoh yang timbul. 2 minggu lalu mulai kalau dingin. Dan 3 minggu. Tidak ada nampak gambaran sketsa lain tak? La ilaha illallah. Itu lagi. Jodoh itu timbul. Kecil Ustaz, insya Allah
iya Bu, saya ingat. Ustaz sampai kini rodo jodoh dan tipu lain. Ustaz kacau ni syampur tipu. Ada yang berifakan. Satu Allah aja Ustaz. Lillahi ta'ala tak Allah yang maha tahu Ustaz. Aku meminta, bukan dia karena mereka Allah yang meminta. Kaya nak kepada selain Allah dah. Kemudian apa kata Ustaz tu? Sampai kini berarti boleh dari bulan. Lalu Ustaz tambah sekali lagi. Tambah sekali lagi. Bahawa ini bisa Allah. Nak pandang saja kalau sudah di bumi kat tanah lain. Lah banyak di rumah ia kan makan. Dia tak ada dari makan. Apa kata Ustaz tu? Oh, Allah tidak akan manusia. Pasti itu. Allah tidak akan manusia. Allah akan ganti dengan lebih baik. Tapi Ustaz, ibu kalau keberatan jangan berharap yang besar dari Allah. Enggak Ustaz, berani Ustaz. Sekali ini beliau, iya Ustaz. Sudah. Pas menerima gajian, dia pergi mencari masjid yang paling sedang membutuhkan. Pas subuh dari masjid, masjid itu sedang membangun tempat berwudu. Lalu apa yang dibutuhkan sekarang Pak? Semen, kata pengurus masjid. Oke Pak, 1. Di sebelah masjid itu ada toko bangunan. Dia langsung tanya berapa semen satu sak? Satu sak semen 50.000. Ketika itu harganya masih 50.000 ya. Maka ambo balik 5 sak, tolong langsung mentahkan Kak. Musa dia sedang membangun. 5 sak berapa dia? 250.000 habis beliau. Habis itu dia berdoa, ya Allah, lah 2 bulan aku serahkan seluruh gaji Allah. Engkau maha tahu bagaimana pahitnya hidupku menjalani ada hari tanpa duit ini ya Allah. Tapi hamba ikhlaskan itu karena wajahmu. Hamba bangunkan rumah untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Hamba mohon kepadamu beri hamba jodoh yang saleh, jodoh yang beriman ya Allah. Masya Allah, ibu. Setelah itu minggu depannya dia datang lagi pada Ustaz. Ustaz tolong hamba Ustaz. Baru ini boleh Allah Ustaz, tapi 3 orang nanti itu. Itu apa yang kamu tolong ini? Pilihkan untuk ampunan mana kamu pilih Ustaz? Nanti PNS, nanti pangaleh pedagang, ya orang Padang. Nanti pemilik sekolah Islam. Dia punya TK, dia punya SD, dia punya SMP Islam. Yang mana yang akan saya pilih? Kawan aku langsung menjawab, ambil yang ketiga. Sesuai dengan talenta dan kemampuan ibu guru. Ambil yang guru. Betul Ustaz, iya. Alhamdulillah Ustaz. Rupanya tidak sia-sia. Terima kasih banyak Ustaz ya. Sama-sama ibu. Maka Bapak Ibu kami mengatakan dia akan menikah dengan yang ketiga ini. Dengan laki-laki yang memiliki sekolah TK Islam, SD Islam dan SMP Islam. Dapat jodoh suami yang soleh. Kemudian dia kerja di sana langsung di sekolah itu, gajinya jadi 2,5 juta 1 bulan. Dari mana tadi? 50.000 ya, menjadi 2,5 juta 1 bulan. Tapi anak banyak. Dapat laki, dapat kerajo, gaji banyak, kemudian dapat anak yang banyak. Masya Allah. Itu Bu, memang dilafazkan. Harus dilafazkan. Sama juga dengan orang meruqyah Pak, orang meruqyah. Ini orang kalau diruqyah dia sakit, apapun penyakitnya Allah jamin dia pasti sembuh kalau diruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi syaratnya yang meruqyah meniatkan untuk menyembuhkan penyakit dengan Al-Quran, dengan cara ruqyah. Sementara yang diruqyah berniat berobat kepada Allah dengan cara dibacakan Al-Quran kepadanya, diruqyahkan. Jadi itu berniat, kamu berniat insyaallah sembuh dua-duanya pasangnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Tapi kalau bacaan Syekh Sudais Imam Masjidil Haram diputarkan di rumah, ibu niat untuk berobat dengan itu, sementara yang membaca tidak berniat baca itu sebagai ruqyah, hanya jadi pahala buat ibu yang beriman. Ya, hanya menjadi pahala. Tapi kalau Syekh Sudais meniatkan bacanya sekaligus ruqyah, insyaallah karena yang itu. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un lin-nas ma huwa shifaa'un lin-nas ma huwa shifaa' wa rahmatun lil
Ini madu-madu yang kita punya, ini madu murni. Saya ruqyah, disolatkan 2 rakaat sholat hajat, lalu diruqyah dengan ayat Allah, ayat syifa, ya, ayat penyembuh. Ini kita ruqyah Bapak Ibu. Dan ini kita jual untuk kaum muslimin. Keuntungannya 100% untuk menolong agama Allah. Kaum muslimin dapat obat, madu yang terbaik, penyembuh yang terbaik. Kata Rasulullah, bila kamu sakit, berobatlah kamu dengan madu dan Al-Quran. Itu menyembuhkan kesembuhan yang sangat kuat. Ada di situ. Jadi tapi dengan niat. Tapi kalau membaca madu dengan madu lalu baca Al-Quran, kemudian tidak diniatkan ruqyah, yang tidak bisa. Oke, kasus yang ketiga, kasus yang kedua. Pak, Ibu, Ambo sebenarnya tidak ingin membatalkan nama, tapi terlanjur dan cedera menceritakan sebagai ibrah. Sebenarnya kisah Ali bin Abi Thalib ada pula. Ali bin Abi Thalib dengan istrinya Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah 9 hari nggak ada makan, mengandalkan minum air pun susah ketika itu. Sudah loyo dan kuyu, asi Bunda Fatimah sudah tidak ada lagi airnya karena dari makan tak ada. Hasan Husain takang menangis. Ali bin Abi Thalib hanya seorang buruh kasar di pasar, menjajakan tenaga ini. Siapa yang mau diangkatkan barangnya, siapa yang mau dibantu kerjaannya dengan upah, bolehlah sekian butir kurma umpamanya. Insya Allah ternyata menantu Nabi adalah orang biasa di segi usaha dunia, ya. Kemudian suatu hari Ali pulang dalam keadaan lemas menuju ke rumah, bertanya pada istrinya, bertanya, tapi kerja tadi indah. Alhamdulillah tak boleh begitu. Fatimah pun menyerahkan uang dalam keadaan tangannya melepuh. Ada 6 dirham di situ. Ada 6 dirham. Dan ini ada uang. Dari mana kau dapat, istriku? Tadi ada tetangga sedang membuat kue. Saya bantu mengadonnya. Alat adon itu menjadikan melepuh dalam Fatimah. Dipacik, diambil, diciumnya dalam Fatimah. Kemudian dia pun mendoakan istrinya. Diambillah dana yang 6 dirham tadi. Kata istrinya, baiklah ke pasar dah, belanjakanlah kepentingan anak awak nomor 1 dulu. Bapak Ibu, 1 dirham itu sama 75.000. Berarti kalau 6 dirham aja 300.000, ya, 300.000. Pergilah Ali ke pasar. Belum lagi sampai di pasar, ada orang tua gemetaran lagi untuk makan. Dicekatnya Ali bin Abi Thalib, Pak, kami lagi 2 hari tidak makan sekeluarga di rumah, Pak. Ini 3 hari baru Ali pada 9 hari, tapi dia tidak tahu. Pak, ku ada sesuatu dari harapan Allah di tangan apa ini, Pak. Titipkanlah kalian, Pak. Akan kami titipkan ke Allah, simpankan ke Allah, Pak. Tolong, Pak. Ketika hari yang boleh makan di keluarga. Ali hafal benar ini ayat Al-Quran. Siapa saja yang menitipkan hartanya kepada Allah, Allah pasti lipat gandakan, kembalikan kepadanya. Dan Allah yang menggenggam rezeki dan melapangkan rezeki, dan kepada Allah kamu semua dikembalikan. Ali bin Abi Thalib hafal betul di ayat ini. Nyuambil pitih dan 6 dirham tadi di dalam satunya, bukan 1 keping, bukan 2 keping, keseluruhannya digenggamnya, sakwalahnya. Keluarkan bismillah, ya Allah, hamba simpankan kepada engkau. Pak, bawa, beri makan keluarga Bapak. Setelah itu berdoa Bapak ini, doa Ali bin Abi Thalib. Pulang Ali balik, wahai suamiku, kenapa tanganmu kosong? Nggak jadi kau belanja. Cerita oleh Ali bin Thalib apa yang terjadi tadi di jalan. Apa kata Bunda Fatimah? Ya Allah, terimalah simpanan kami kepada Engkau. Terimalah ya Allah, terimalah simpanan kami. Kalau wanita ini mati ya begitu. Tiga yang mencari wa'afian sedekah, pakai banyak dulu banyak anda. Kalau orang jahiliyah ini tidak itu ya. Tapi kalau wanita beriman tidak, ya Allah terimalah simpanan kami. Pergilah Ali kembali ke pasar. Belum masuk pasar lagi, datang seorang guru membawa unta yang sehat. Apa kata orang itu? Pak, mau jual unta Pak? Murah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ambo coba tidur. Murah Pak. Agak kau saja
Pak, cuma 100 dirham. Onta nerancak, Pak, di sana itu harganya sampai 30 juta kalau uang kita. Ya, kalau di mereka berarti 30 dinar. 30, maaf ya. Pokoknya 30 juta kalau uang kita lah ya. Kemudian saya jual 100 dirham, Pak, kata orang itu. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Saya tidak ada duit. Begini saja Pak, kata sini bro. Bapak bawa jualkan unta saya ini, berapapun terjual 100 dirham untuk saya. Apa kata Ali? Kenapa tidak pas saja langsung jual? Itu ternak pasar betul. Itu gerbangnya. Masuklah ke sana. Apa kata orang ini? Saya tidak kenal dan saya tidak tahu berjual beli di sini. Bapak saja tolong, dan saya tahu kok Bapak. Bapak menantu Rasulullah kan, Bapak Ali bin Abi Thalib kan, dan saya yakin Bapak orangnya amanah. Begitulah, jualkan unta saya. Untuk saya 100 dirham ya Pak. Oh baik kalau begitu, kata Ali bin Abi Thalib. Pergilah dia bawa ternak itu ke unta itu ke pasar ternak. Sampai masuk di pasar ternak, langsung disongsong oleh orang kaya Madinah. Kalau dijual Pak, iyo kejar Ali bin Abi Thalib. Berapa jual? 200 dirham. Kamu bagi Pak, tak bagi aku oke? Kamu bagi Pak, katanya. Wahai Bapak Ibu, langsung dijual 200 dirham. Kembali Ali bin Abi Thalib, piti yang 200 dirham tadi diserahkan seluruhnya kepada orang-orang yang berdoa, orang Arab Badui. Dihitung oleh orang Arab Badui 100 keping, 100 dirham, itu nentu ambo, itu nentu apa? Ya Allah, begitu banyak transaksi antara orang beriman yang tidak ada yang mencurangi. Kau yang ambo 100 dirham, kau sisanya untuk apa? Tadi barang kita keluarkan yang 6 dirham. Barang diganti Allah 100 dirham. Ulama Ali bin Abi Thalib gembira. Ini menunjukkan ke istrinya Fatimah. Pas lagi ke rumah ternyata sang mertua yang mulia yang tercinta Rasulullah latakan ibu rumah di Fatimah di sampingnya. Rasul tersenyum lebar kepada Ali. Hai kalian, Rasulullah. Hai kalian. Kalau gembira dan langit untuk kalian, penduduk langit memuji-muji kalian, apa yang kalian lakukan? Ayah Ali, untuk di dunia, mana ada baik tadi? Langsung bertanya Nabi, mana ada baik tadi? 100 dirham ya Rasulullah. Mana ada di bagian di Nabi? 6 dirham. Allah telah melipat gandakan untuk kalian. Itu baru di dunia, nanti kalau di akhirat Masya Allah Bapak Ibu. Jadi ternyata Masya Allah, rezeki kita ini bisa memancing rezeki yang lebih banyak kalau dia disimpankan kepada Allah dan diniatkan. Kalau Ali bin Abi Thalib tadi apa niatnya? Ayat tadi, siapa yang menyimpankan kepada Allah, Allah ganti dengan berkali lipat ganda kepadanya. Kisah terakhir pribadi aku sendiri. Tahun 2001, aku ke Jakarta memenuhi undangan perkumpulan peradai dan ulama se-Indonesia. 3 hari pertemuan di Jakarta. Aku ketika itu belum dikenal orang, tinggal masih di Bukit Tinggi, bahkan belum punya pemerintahan sama sekali. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya ke Jakarta. Pas selesai acara, uang 100.000 lembaran karate plastik dulu ke kanan. Yang merah bang, si itu dan ada salah itu mana saja yang boleh. Mau simpan di dompet. Rencana mau pulang dengan mobil Epos ekonomi. Dari bangku serap nggak ada, mau bayar 75.000 beko, sisanya bisa makan di jalan. Lalu saya teringat ada seorang jamaah yang saya bimbing ibadah hajinya tahun 1994. Ada alamat dari saya telepon orang itu. Ya, maaf bukan saya telepon, adinda saya Zulkifli Bro, namanya orang Palembang dulu, anggapnya dia di Jakarta. Ya, kemudian Zul bisa tolong antar udah. Jadi kan kapawa mau sampaikan alamatnya. Oh, sudah kenal sudah. Datang aja pakai motor butut, motor kayak. Saya pun sini. Di jalan saya tanya kepada Zulkifli, Zul, bagaimana keadaan istri dan anak-anakmu? Dia pura-pura nggak tanya. Saya tanya lagi, saya tepuk, Zul, dia terangkan, aku dah. Bahkan keadaan orang rumah Zul. Kurang sehat ini dan istri dia anak-anak gua agak kurang sehat ini. Itulah bagi ubed ini. Asal boleh jangankan bagi ubed. Untuk makan saja kami lahir dan mungkin lalu makan. Ya Allah, jangankan untuk berdoa, untuk makan saja ini dah hari kedua makan. Ya Allah, itu balik
Kalau ada dana nggak 1.000 ini gua mungkinlah bisa untuk meringankan keluarga. Ini sapi pas lo yang besar gua. Kalau ada dana nggak 1.000 lagi gua mungkinlah bisa meringankan keluarga. Langsung menggali lagi mau tikun. Sementara itu andalan waktu pulang kampung. Sampai yang mau alamat mau diberikan bel pada tinggi rumah hancak untuk mewah di dalam, ya kan? Mencengkuk apa itu? Zulkifli katanya. Bapak Ahmad Subianto, Presiden Direktur PT Kaspen, Jakarta Pusat. Baru katamu meninggalnya baru. Zulkifli masuknya balik, masuknya balik. Mama, sini lah dia sampai datang. Ternyata beliau sangat terkesan ketika berbimbing ibadah haji dulu dan dimakan putar banyak kehidupannya setelah masuk ke Ambo. Kisah singkat, Ambo Agiat binti Nasar Jiri untuk kasih Zulkifli tadi dengan dirata Zul kok Agiat tak keluarga beri bergamakan dan tempatnya. Apa kata beliau? Dia jangan udah pada Zul, tidak pakai Zul. Nana muslimah pasrah kepada Allah, pasrah Bapak Allah. Ya. Kemudian pada buka saya ajak masuk, kami makan, kami ngobrol sampai malam. Lalu saya tidur di sana. Dia tawarkan pada saya, ingat kamu tidur di mana Zul? Ini khusus juga betul. Saya katakan, saya di mana saja bisa. Sudah di sini aja Zul kalau begitu. Di sini aja tidur, di sini. Saya belum puas dengan Anda untuk ngobrol. Baik Pak, tidak perlu mengundangan kali kedua yang menawarkan sekali. Bapak Ibu, kemudian pas jam 3 aku jatuh, ingin tahajud, nampak ada bunyi masalah duluan, masya Allah. Kadang ada taubatnya setelah subuh yang berdana suci. Jadi lelaki soleh, lelaki ahli taat ibadah. Jadi pernah nyubuh di dalam buku perjalanan hajiku, ya disampaikan nama Sinan berpengaruh benar ini pertemuan di Jambu. Maka ini sangat ingin bersubuh Jambu. Wahai Bapak Ibu, di subuh hari kami makan setelah subuh kami makan. Beliau bertanya bagaimana dakwah Anda di Baik Ibu, Bukit Tinggi, ketika mau tinggal Bukit Tinggi. Saya katakan begini, Anda jangan keluar dari Sumatera Barat. Sumatera Barat butuh dengan Anda. Anda jangan pindah ke Jakarta. Ini melarang jangan pindah ke Jakarta. Memang itu janji saya dengan kawan-kawan dulu, Pak, bahwa saya kalau pulang tidak akan tinggal di rantau orang, tapi pulang ke kampung halaman untuk membangkitkan batang Anda. Bagus, kata beliau. Nanti Anda pulang, kapan Anda pulang? Rencana saya hari ini. Anda naik pesawat apa? Pesawat apa di sini? Saya belum beli tiket pesawat Pak. Oh, udah kalau begitu, Anda beli ke saya di airport. Dulu waktu itu kan masih bisa di airport beli tiket pesawat kan. Anda beli di airport saja. Nanti diantar oleh sopir saya, tidak usah saya. Diantar oleh sopir itu, tinggal bersentuh ke maaf boleh. Nggak usah saya masih banyak mesti singgah ke sana kemari. Biar sopir saya langsung mengantarkan. Mobil saya ada beberapa di luar dan sopir saya bisa dikhususkan satu buat mengantarkan Anda kemana saja. Berpikir bukan sebelum Pak. Diantarkan ke airport, keluar ke airport baca bikin aja loh. Terus saya sarankan Anda naik pesawat Garuda. Kalau Garuda gitu. Saya sarankan Anda nanti ambillah tiket pesawat Garuda. Ya Pak, mana yang enak saja di sana nanti. Berusaha juga mencari solusi untuk menghilangkan. Tapi nak hilang aja dah. Masuk beliau ke kamar beliau, kadang-kadang duduk aku lain bunyi keluar ni balik 20 helai iti sangat tinggi baru kuat meletakkan uang dengan nombor khusus untuk beli tiket nanti 20 helai kuat itu 2 juta kebatang mana aja salah ke 20 helai tiba ternyata belum puas Pak belum puas nyambil cek untuk di cek so ini berikan kendaraan buat apa nanti ya Masya Allah tapi lo cek diangkatkan ke airport mau pulang beritahu kepada beliau dan beliau bersyukur. Nah ini pelajaran Bapak Ibu, kalau engkau susah carilah hamba-hamba Allah yang kesusahan, tolong dia dan niatkan ya Allah lapangkan hamba. Inna Allah fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhi. Allah akan tolong seorang
lapangnya. Itu kunci Bapak Ibu, tapi diniatkan. Nah sekarang pas mana ini? Pas sekali untuk masjid Allah. Satu di sana, di Suriah, di anak keturunan Nabi Muhammad yang menghuni Suriah itu sekarang. Ribuan sahabat dikuburkan di sana. Anak cucu cicitnya sekarang yang tinggal di Palestina, di Suriah, di Lebanon, di Yordania. Jadi kita sedang berinfak kepada manusia-manusia terbaik di muka bumi. Nabi berkata, sesungguhnya orang-orang terbaik di akhir zaman adanya di Syam. Sesungguhnya negeri yang paling berkah nanti di akhir zaman adalah negeri Syam. Iman itu barometer dan standarnya adalah Syam. Maka siapa yang menolong Syam, siapa yang membantu Syam, siapa yang berkorban untuk Syam, berpihak kepada Syam, Allah anggap dia orang beriman dan Allah sahkan dia sebagai orang-orang yang telah insya Allah akan menjadi penghuni surga Allah di hari kiamat. Mari Bapak Ibu, di pagi hari ini keluarkan kekuatan iman kita sambil menyambut doa-doa orang malaikat. Setiap malaikat turun setiap subuh dan mendoakan Bapak Ibu. Satu orang malaikat berdoa, Allahumma anfiq lima, Allahumma ya Allah berikanlah ganti apa yang telah dia keluarkan ini. Yang satu lagi berdoa, ya Allah kalau dia tidak berinfak hari ini Allah untuk agamamu, sementara terbuka peluangnya, ya Allah binasakan hartanya, binasakan hartanya. Ini doa-doa orang malaikat. Awas sapu iko. Dan masing-masing Bapak Ibu niatkan itu dengan doa. Niatkan, keluarkan ya Allah, ini hartaku. Aku kembalikan kepada Engkau ya Allah sebagai bentuk simpanan. Mohon ya Allah jadikan ini penyelamatku di akhir zaman, penyelamatku di alam kubur, dan penyelamatku pada hari kiamat. Tapi di dunia hamba mohon ya Allah sembuhkan penyakitku. Misalnya, ya Allah sembuhkan penyakit anakku. Ya Allah jadikan anakku hafiz Al-Quran. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi itu solusi untuk menghadapi kesulitan hidup sekarang ini. Bahkan bisa juga beri aku husnul khatimah ya Allah. Beri Bapak Ibu 5 juta, 1 juta, beri hamba husnul khatimah ya Allah. Jadikan hamba dapat nikmat membaca Al-Quran dan Engkau cabut nyawa hamba ketika hamba sedang membaca Al-Quran. Ketika hamba sedang puasa ya Allah, cabutlah nyawa hamba ketika hamba sedang puasa. Bisa Bapak Ibu. Ya Allah, suami hamba sudah mulai hatinya terpaut pada wanita yang lain. Ini infak hamba untuk agamamu ya Allah. Hilangkan parangai suami hamba itu ya Allah. Amin. Doakan. Bisa. Pak, Ibu, sekarang silakan ditampilkan. Ikulah akan Bapak Ibu untuk siap-siap menampungkan mengakibatkan anak Allah ke Suriah insya Allah. Ingat Bapak ini untuk dua masjid.